Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjut. Sahabat Sambala 18, kita melanjutkan ke makam Datuk Laksamana Raja di Laut 3 ya. 1 2 sudah, 3 sekarang berada di Botot Abdullah Saleh, Desa Sukajadi, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Oke, sekarang kita masuk ke dalam, kita lanjut wisata spiritual kita ya ke makam-makam Datuk Laksamana Raja di Laut 1 sampai dengan 4 ya. Oke, yuk. Sudah nyampe lokasi pintu apanya dari sini ya, itu dari sini pintunya Ya. Oke, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dari sini. Di sini mana tuh? Dari sini Itu bisa, nggak bisa juga pintu nih. Coba, bisa nih ya. bisa tak apa bang, tak apa bang. Masuk. Masuk aja. Oke, yuk kita masuk ke makamnya. Ada beberapa ya. Udah itu seperti yang ada kan. Itu, yuk. Ini ya situasi Laksamana Raja di Laut nomor 3. Ini sepertinya lingkungannya. Datuk Abdullah Saleh. Jadi nama datuknya Datuk Abdullah Saleh. Datuk Butut, strip Abdullah Saleh. Datuk Butut. Ya. Nah, yang ketiga nih namanya Datuk Butut, strip Abdullah Saleh. Nah, strip Abdullah Saleh. Yang mana nih tuh? Ini kepala. Kepala. Ini kepala tuh ya. Nah, Nah, Datuk pertama Datuk Ibrahim, Datuk kedua Datuk Kemis, ya. Datuk ketiga Datuk Butut Datuk Butut atau Abdullah Datuk Saleh. Abdullah Saleh Ya. ya. Ini teman-teman makamnya, makam para Datuk Laksamana Raja di Laut yang ketiga. Ya, mungkin lebih mudah daripada yang kedua tadi itu ya. Bersama yang pertama ya. Iya. Atau ada cerita lain, cerita khusus mengenai Datuk yang ketiga? Dia Datuk Abdullah Saleh ini dengan Datuk Kamis adik beradik. Informasinya kata beliau, kata Datuk Wan Andri ya. Iya. Antara Datuk kedua dan ketiga itu ada Datuk Kemis dengan Datuk Abdullah Saleh. Ya. Itu sepertinya bang beradik ya, kakak beradik ya. Iya. Ada keistimewaan beliau selama masih hidup yang Datuk dengar? Keistimewaan dia banyak orang menetap niat lah kain kuning ni. Banyak kali. Jadi setiap kain kuning ini diletakkan itu artinya niat. niat Niat, niat. Jadi kalau misalnya ada orang lain peziarah datang ke sini ngasih letak kain kuning berarti ada niat gitu ya. Ada niat. Oh, jadi kain kuning yang sebelumnya dibuang atau di mana? Atau ditimpa? Ditimpa, ada yang dibuang kalau dia ada lapuk itu. Dibuang atau dilapu ya? Ini banyak. Gak ada cerita-cerita yang lain tuh. Ini udah jauh, nggak ada dari perairan, nggak ada ya? Nggak ada ya? Itu tadi sungai lepas sebelah sana, sungai. Sungai sebelah sana. Nah, Ini ada beberapa di sekitarnya beberapa makam ya. Amit-amit beberapa makam. ya. Daerah pemakaman. Bentuk modelnya sama aja tuh ya dengan Sama. satu kedua ya. Ya. Cuman ini lebih kecil sedikit ya. Begitu. Lebih kecil ya. Area di sana cukup panjang sebenarnya, cuman kecil. Kalau dilihat posisi diingat-ingat, ngadapnya hampir sama semua, agak miring ya sedikit. Ada cerita hal-hal lain tuh mengenai ini Datuk yang ketiga, mana Ada tahu juga kalau sakit. penambahan apa pengetahuan? Orang sakit-sakit, semua ke makam ni lah, mana yang dia pergi pertama, mana sesuai dia sihat. Ada yang minta jodoh, ada yang ingin tenang, maksudnya niat dia lah. Nanti kalau aku dah berjaya, aku datang kan itu niat. Itu Datuk yang ketiga nih. Ketikanya gitu. Tapi artinya Datuk ketiga ini juga ramai yang ngunjungin ya. Ramai juga. Ramai yang ngunjungin, ada bekas-bekas kembang-kembang Ada. juga ya, kering ya.
ya, masalah jodoh, sakit, guna-guna, jabatan dan lain-lain juga ya. Iya. Jadi meninggal kenapa nih tuh? Tak Yang ketiga? Tak tahu. Belum tahu juga ya. Kenapa belum lahir di dalam. Udah lama ya, belum tahu ceritanya. Jadi cerita turun-temurun ini memang hilang gitu saja atau gimana? Belum didapat dicari sejarah Pastinya. istilahnya. Cuma sekilas saja gitu. Karena tidak ada yang orang bisa mengangkat daripada Cerita ini. cerita ini tadi. Jadi Cuma sekitar nyanyi aja, nyanyi. Sekitar tahun 17-an ya, 17 ya. Iya kan? Karena Raja Kecik menguasai kan 1723 sampai 1746. Sekitar tahun itu memang lama sekali itu ya. Mungkin di zaman itu juga ceritanya. Cuman teman-teman nggak asing lagi mendengar lagu ya, lagu Iyeth Bustami ya. Laksamana Raja di Laut yang dipopulerkan oleh Bustami. Seperti itu di Bukit Batu dan inilah sepertinya. Dan ternyata itu bukan mitos atau legenda dan cerita itu asli adanya tuh ya. Ada. Asli adanya ya. Ada. Nah, inilah makam-makamnya. Kita selama ini mengira Datuk Laksamana Raja di Laut itu cuma satu. Rupanya ternyata ada 4 ya. 4. Nah, ini yang ketiga. 1, 2 sudah kita datangi, ini ketiga. Sekarang kita mau ke 4. Ada hal yang lain kira-kira tuh? Tak ada. Ada lah ya. Tak ada. Nah, ini makam ini ya. Dari pemerintah benah lah yang bagus. Jadi pemerintah Indonesia terutama provinsi apa nih? Siak ya? Bengkalis. Mudah-mudahan cagar budaya CB BCB ya, BCB bangunan cagar budaya ini mudah-mudahan dilestarikan tuh ya. Ya. Lestarikan, mudah-mudahan Yang ini kecil dibesarkan, yang kecil dibesarkan, yang kurang bagus dibaguskan. yang kurang bagus dibaguskan. Supaya pengunjung-pengunjung lagi di bawah itu datang agak istimewa lah. Ya, jadi yang dari luar itu datang terlihat lebih rapi ya tuh ya. Biarlah yang 3 nih seperti yang jadi yang 2 cantik ada tempat ya tempat berhenti, ini kan tak ada kan gitu. Yang ketiga nih? Oh ya, yang 1, 2 ada ya? Ada. Tempat berhentinya. Tempat penelitian yang besar Tempat yang penelitian agak besar. supaya ngerti lah Ya, pemerintah dari sejarah nih lagi. Pemerintah jangan lupa dengan sejarah nih, lihat nih. Pemerintah Bengkalis mana tahu ada anggaran dana pariwisata atas ya, itu pada jatuh, mana tahu lah disisihkan sedikit. Karena adanya mereka juga ini kan membangun daerah sini kan tuh ya. Ya. Ya mempertahankan, berjuang ya. Ya. Demi Indonesia ya. Ya. Jadi anggarkanlah, mudah-mudahan bisa menjadi tempat ini ya. Tempat yang menarik lah. Ya. Lebih tempat teduh. Ada lagi tuh kira-kira tuh? Ada. Di pagar-pagar juga banyak yang Ada. reok-reok, cat-catnya sudah pudar semua, nanti coba dikeliling ya kamera ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya konten Sambal 18 ini ya tayang seluruh dunia mau menyaksikan bahwa di Bengkalis ada 4 makam bersejarah ya. Ya, yang real kenyataannya. Ya, 4 para Datuk Laksamana Raja di Laut berjuang untuk mempertahankan area kelautan. Ya. Satu lagi makam mau kita kunjungi siap ini. Gitu ya. Biar selesai ya. Oke teman-teman, saudara, saudari dari Sabang sampai Merauke, ikuti channel kita selanjutnya di makam keempat. Ya, Laksamana Raja di Laut. Oke, go. Dia belum kapal sejarah, Pak. Ayo. Enggak. Lupa. Oke, ketemu lagi nih, lanjut wisata spiritual kita. Keempat makam para Datuk Laksamana Raja di Laut. 1, 2, 3 sudah. Ini yang terakhir adalah makam Datuk Laksamana Raja di Laut oleh yang disebut yang keempat Datuk Ali Akbar. Ya, yang keempat ini namanya Datuk Ali Akbar. Itu ya. Ya. Kebetulan yang keempat ini punya keistimewaan, itu rumah beliau ada ya. Ada. Sejarah dekat sini. Ini masjid juga baru dipugar. Ada tempat sumur beliau mandi dulu sampai nggak bisa kering ya. Ini tempatnya agak sedikit istimewa dibandingkan Datuk Laksamana Raja di Laut 1, 2 dan 3 ya. Ini agak ke perkampungan ya. Atau dia agak jauh ke dalam. Ada masjidnya lebih besar ya. Ada sumurnya, nanti kita lihat satu-satu kita tinjau. Oke. Kita sekarang ke makam beliau. Oke, itu. Go. Sambal 18. Sukses. Ini kalau itu dulu punya. Dulu punya sulit. Gimana tuh? Nah, ini yang Datuk ada kembar. Hah? Yang ini siapa tuh? Itu katanya adik-beradik, tapi ternyata di apa tak ada lah. Oke. Itu. Ini teman-teman, ini makamnya. Ya, ini kepala ya. Ini kepalanya. Ini adalah makam Datuk Ali Akbar
Datuk Laksamana Raja di Laut yang keempat, ya. Ali Akbar, Datuk Raja di Laut, ya. Bin Datuk Abdullah Saleh Laksamana Raja di Laut yang ketiga tuh. Iya. Ya. Berarti ini anaknya enggak? Anaknya lah. Ini yang keempat nih anak Datuk Raja di Laut yang ketiga, ya. Yang ketiga, ini kuburannya teman-teman, seorang tokoh masyarakat, tokoh pejuang, ya, yang menguasai lautan pada kerajaan di Raja Kecil Tipa, ya. Ini kepala. Ini oke Noneng bin Datuk Abdullah Saleh Laksamana Raja di Laut ketiga. Anak. Ini anak atau Kalau menurut cerita dalam telepon itu tak ada. oke? Kalau tak pakai itu tak jelas. Ya. Dia ada kan. Yang Yang ini. di atas dia ada kan. Yang di sini atau di atas? Yang di atas sama kubur sama orang tak jelas. Noneng. Kan. Oke Noneng. Karena orang punya jabatan kan dinaik. Bin Datuk Abdullah Saleh Laksamana Raja di Laut. Artinya ini masih simpang siur keberadaan kebenarannya ini benar nggak ini menjadi istri atau anak, ya? Atau anak. Ini ada kuburannya, artinya abaikan apapun itu, yang penting sekarang kita berada di makam Laksamana Raja di Laut yang keempat, ya. Itu ahli waris Datuk Laksamana Raja di Laut Bukit Batu Maklumat. Itu ada situs sejarah Raja di Laut, ya. Bisa di zoom situasinya seperti apa. Kami atas nama ahli waris Datuk Laksamana Raja di Laut dengan tangan terbuka sangat menghargai serta menjunjung tinggi jika ada niat dan keinginan dari pemerintah, swasta atau dari pihak manapun yang peduli dan berkeinginan melaksanakan perawatan dan pemugaran baik makam atau balai, rumah dan lainnya dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Kami ahli waris mengharapkannya. Ada berapa permintaan 5 hal, ya. Ini. Wah, ini yang keempat teman-teman. Di sini juga ada makamnya. Diperhatikan ada beberapa makamnya, makam keluarga, ya. Ya, bisa diperhatikan lingkungan sekitarnya masih tetap dengan hutan-hutan. Yang pertama, kedua, yang ketiga ini malah pohon kelapa yang lebih banyak. Ya, teman-teman, oke. Sebelum kita tutup nanti kita bakal ke tempat pemandian beliau, ya. Kita siram air dulu, ya, Jara sambil doa. Oke, kita siap. Ini kita ke tempat pemandiannya, ya. Kita coba ke tempat pemandiannya, ya. Tuh, come on. Ini mau diisi air nanti. Jadi teman-teman, ya, ini adalah sumur, ya, bekas sumur. Ya. Datuk Laksamana Raja di Laut yang keempat. Ya, Sumur pemandian dia. Informasinya ini nggak bisa kering. Ya, seperti ada mata air yang terus mengalir sampai musim kemarau pun tidak bisa kering. Ya, agak sedikit lebih besar sih luas tempat pemandian beliau. Iya. Itu, ya, tempat pemandian beliau. Nah, ini biasanya orang-orang ngambil air di sini ketika ada permohonan, ya, untuk pengobatan atau hajat-hajat yang lain, ya. Oke. Ini dia, kita tutup dengan makam Datuk Laksamana Raja di Laut yang keempat. Sedikit lebih lengkap karena ada masjid yang besar, walaupun makamnya nggak begitu besar, lahan luas, ada rumahnya di sana, ada tempat pemandian beliau, ya. Oke. Ini airnya kebetulan agak kotor, ya, tuh, ya. Oke. Baru dibersih. Oke. Kita tutup di makam sana aja lah, Bang. Rumah. Hah? Di rumah. Rumah kita boleh masuk, Tok? Hah? Oke, yuk kita ke rumah beliau.
rumah Datuk Laksamana Raja di Laut 4. Nah, kita memasuki rumah Datuk Laksamana Raja di Laut 4. Inilah di rumahnya. Oke. Loh, kita nyambung tadi dari sana kita ketemu makamnya ya. Ketemu makamnya. Makam, ada musola. Nah, dan sekarang yang keempat ini kita dapat tambahan itu plus ada rumah kediaman beliau ya. Suasana seperti ini. Ya, ada meriam di sini, di luar sini. Ada meriamnya. Kita perhatikan dari sini aja dari depan. Ini ada meriamnya ya. Nah, ini meriamnya. Ya, di halaman rumah beliau yang berukuran besar. Ini meriamnya. Oke. Lanjut. Kita dapat kayu ya, peninggalan di zaman beliau yang masih ini jadi dikacakan ya, bekas balak rumah lama dulu ini sebelum direnovasi. Ini adalah titik awal rumahnya ya. Kayu pertama kali di rumah Datuk Laksamana Raja Laut di 4. Raja Laut keempat. Datuk Ali Akbar ya. Datuk Akbar. Oke. Kemudian di bawah ini tempat tahanan dulu. Di bawah ini dulu nih ada lagi Tempat tahanan. Tahanan. Ini tempat tahanan dulu. nih. Ini teman-teman ternyata dulu ini penjara. Masuk. Penjara. Ini ternyata dulu Tempat tahanan orang. ini tempat tahanan Sebelum dibawa ke Siak. sebelum dibawa ke kerajaan Siak. Ketika di perairan ya, mereka ditahan oleh Datuk Laksamana Raja Laut. Ini dijadikan tempat tahanan di bawah rumah beliau ya. Tempat tahanan beliau. Kiri kanan. Yang sebelah sini juga ya. Ini juga. Nah, seperti ini ya. Seperti keadaannya. Jadi ada 2 rumah tahanan ya. Ya. Itu apa tuh? Rumah. Langsung. Oke. Terus kita ke bagian atas. Sampingnya masih baru, bawah ini masih baru ya, tuh ya. Masih baru ya. Semua nanti ke atas kita closing. Ya. Ada beberapa anak tangga ke atas. Inilah rumah panggung beliau. Ada, kita masuk, ada beberapa kamar. Ini beberapa kamar, 1 kamar. Ya. Assalamualaikum. Yuk, begini ruangannya. Coba terus. Nah, ini. Ini apa? Peninggalan. Ini pertama kita dapat. Ini dia wajahnya Datuk Laksamana Raja di Laut 4 nih. Oh iya. Ini kita dapat fotonya nih. Ini foto Datuk Laksamana Raja di Laut 4, yaitu Ali Akbar. Ini lemarinya. Ini peti bawah. Petinya bawah. Ini ada peti. Bisa dibuka nih, Dok? Ini kan gambar dia, gambar keluarga. Ini gambar keluarganya. Ini gambar alat apa dia? Kris. Ini gambar keluarga beliau. Yang keempat. Jadi yang keempat kita bisa dapat data yang lebih lengkap. Ya. Ini gambar-gambar pusakanya. Dulu. Ya. Pusaka-pusaka beliau pada saat memimpin mengusir penjajah. Ini beliau. Ya, nampak tuh ya. Ini beliau. Ya. Di antara para petinggi-petinggi semua. Ya, inilah beliau, sosok beliau. Encik Ali Akbar, Datuk Laksamana Raja Laut 4. Ya, 1908-1928. Ya, 1908 sampai dengan 1928. Ya. Oke, 16 tahun. 20 tahun. Nih. Ini peninggalan dia. Ini peninggalan-peninggalannya masih nampak. Ya. Guci, ini bisa dijuk. Ini tanduk-tanduk. Usah.
mangkok semuanya ini. Oke. Ya. Oke, kita closing di sini itu atau di depan atau di sini aja. Di sini. Ya. Ya. Sini aja, Pak. Di tengah ya, Pak. Coba. Rokoknya terus sudah itu. Oke, atas sini. Ya. Oke, teman-teman. Sahabat channel YouTube Sambala 18 ya. Dari tadi kita ada sekitar 5-6 jam kita perjalanan kita ya, wisata spiritual makam Laksamana Raja di Laut 1 2 3 sampai 4. Ya, ini sudah keempat ya. Ini sudah di titik akhir ya. Itu ya, Pak Dwi. Artinya saya bersama beliau Ini juru kunci, dengan juru kunci makam Datuk Laksamana Raja di Laut sudah memulai dari awal sampai di sini. Inilah rumah kediaman beliau ya. Rumah kediaman beliau Datuk Ali Akbar, Datuk yang keempat ya. Demikian teman-teman, akhir dari cerita wisata spiritual kita di konten channel Sambala 18. Mudah-mudahan terhibur ya. Kalau ada hal-hal yang menyinggung perasaan ya, baik sengaja tidak sengaja, kita minta maaf ya. Artinya ada beberapa pesan moral Bedakan Pak Wan tuh. Ada pesan moral untuk pemerintah Kabupaten Siak ya. Ayo Bengkalis ya. Bengkalis untuk bisa melestarikan cagar budaya yang lebih baik. yang lebih baik. Ada pesan Datuk, ngomong aja langsung biar didengar. Ya, berilah kemudahan kepada pekerja-pekerja yang ada tuh kan gitu. Beri kemudahan pada petinggi-petinggi. Yang pekerja yang jaga-jaga makam gitu kan. Jadi diperhatikanlah orang-orang yang melestarikan cagar budaya makam para Datuk Laksamana Raja di Laut, seperti melestarikannya seperti Bapak Datuk Wan Adri yang merawat keempat makam, membersihkan ya. Jadi perhatian khusus untuk Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis. Ya. 4 anggota 6 orang. Ada berapa? 6. Ada 6 orang. Ada 6 orang. Satu 6 sama Datuk. Iya. Jadi 6. Ada 6 orang yang memperhatikan keempat makam ini. Jadi untuk pemerintah Kabupaten Bengkalis, mudah-mudahan Bupati ya. Bupati kan? Bupatinya agar memperhatikan Datuk Wan Adri beserta anggota-anggotanya untuk melestarikan situs sejarah yang masuk dalam bangunan cagar budaya BJB ya. Ya. Demikian teman-teman, Sambala 18, mudah-mudahan channel ini menarik dan mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Bengkalis dan yang terkait, aparatur terkait bisa membantu Pak Adri sebagai pengurus makam 2. Pengurus 2 makam, para makam Datuk Laksamana Raja di Laut dari 1 sampai 4. 4 lain orang lah. Lain orang. 2. Datuk nomor 2. 2. Makam 2. Makam yang nomor 2. Berarti ada lagi yang lainnya. Ya. Oke. Sampai sini dulu atau ada pesan lain? Ada. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.